Bab 741. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, ekspresi Richard agak aneh. Dia menatap dewa tipu daya yang sangat lemah itu. Dia tampak seperti akan mati kapan saja. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Itu takdir. Dia telah bertemu orang yang tepat di sini. Yang mulia Tai Long, mengapa Dewi Laba-Laba menaruh jantungmu di kuil? Apa motifnya? Dewa tipu daya itu menghentikan kepura-puraannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Lahaplah alam ini. Gunakan jantungku sebagai pusat energi dan gunakan kekuatan jurang untuk melenyapkan kekuatan planar. Dia menatap bebatuan di atas sambil berbicara. Rasanya seperti dia bisa melihat melalui batu besar dan tanah yang tebal. Kekuatan planar yang berada di ambang kehancuran sudah menunjukkan bahwa strategi musuh akan segera berhasil. Richard mengerutkan kening. Sebagai salah satu dewa utama jurang tak berdasar, apakah perlu bagi Lolita untuk bersusah payah menyeret sebuah alam ke dalam jurang? Dewa-dewa utama adalah pusat kekuatan teratas dari alam roh ilahi. Mereka sering menyelamatkan orang atau menghancurkan dunia menurut mitos dan legenda. Dewa tipu daya itu mendesah. Lebih dari 10 dewa telah jatuh di alam ini. Kekuatan alam telah melahap jiwa mereka yang telah menghilang dan menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Lagi pula, alam utama menjangkarkan alam ini. Sulit untuk menghancurkannya dengan paksa. Richard mengerti. Dia tidak berlama-lama pada hal ini dan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir. Apakah kamu masih bisa mengendalikan bola kotor itu? Aku membutuhkannya. Wajah lemah dewa tipu daya itu menampakkan ekspresi aneh. Penguasa manusia, kamu menghalangi wajahku. Dan kamu menginginkan hatiku. Bukankah ini terlalu berlebihan? Mata Richard tenang. Aku bisa membantumu melarikan diri jika kamu bisa membantuku mendapatkan hati itu. Hati yang sudah menjadi milikmu dengan imbalan nyawamu. Itu akan menjadi kesepakatan yang adil. Dewa tipu daya itu menatapnya dengan tatapan membara. Apakah kamu yakin ingin melepaskan dewa yang kamu sakiti dan pergi? Kamu orang yang cerdas. Kamu harus tahu konsekuensi dari melakukan ini. Richard tersenyum. Yang mulia Tai Long, apakah menurutmu dirimu lebih kuat atau lebih mengancam daripada Dewi Laba-Laba? Sebuah patung Lolita muncul di tangannya saat dia berbicara. 5 patung dewa lainnya muncul sebelum dewa penipuan itu bisa berbicara. Dia merasakan aura laba-laba yang melonjak. Ekspresinya sedikit berubah. Dia bahkan merasakan aura kekuatan ilahi laba-laba pada salah satu patung. Penguasa manusia ini telah menghadapi Lolita. Pria tua kurus kering itu melihat patung kurcaci muncul di tangan Richard tak lama kemudian. Aura ilahi yang agung menyebar tepat saat dia kebingungan. Itu hanya sekejap, tetapi dia segera merasakan kekuatan aura itu. Kekuatan ilahi yang tak terbatas itu seperti naga yang penuh dengan raungan. Itu menyebabkan pernapasan membeku. Itu adalah eksistensi yang lebih kuat darinya. Dan dia masih hidup. Dewa penipuan melihat sosok yang diselimuti pasir kuning di hadapannya. Dia secara tidak dapat dijelaskan merasa bahwa penguasa manusia itu membawa misteri yang tak terduga. Penguasa ini bahkan dengan berani menyinggung Lolita. Dewa penipuan selalu pendendam, dan aura yang mengerikan tadi. Persona ilahi penguasa manusia itu mungkin telah mencapai tingkat dewa tertinggi. Bukankah orang ini hanya penguasa manusia level 15? Dan rekannya seperti serangga. Richard menatap dewa penipuan yang sangat pendiam. Richard meletakkan patung Dewi Laba-Laba ke dalam ruang sistem dan tidak berbicara. Dia melihat ke bawah dengan acuh tak acuh pada jiwa sisa dewa yang duduk di tanah dengan aura lemah seperti lilin ditiup angin. Adegan itu menjadi sunyi. Dewa penipuan mengubah ekspresinya setelah waktu yang lama. Dia meletakkan satu tangan di tanah dan berdiri dengan susah payah seperti lelaki tua kurus yang tak berdaya. Matanya yang dalam menatap lurus ke arah Richard. Penguasa manusia, aku setuju. Aku akan membantumu mengambil jantung itu, dan kau akan membawaku keluar dari dunia ini. Dia berhenti sebentar dan berbicara perlahan. Tapi bagaimana aku bisa percaya kau akan menepati kata-katamu? Wajah Richard tenang. Janjiku adalah kehormatanku yang paling berharga. Suaranya lembut, meskipun harus diakui mengandung kejujuran. Kemudian, Richard menatap dalam-dalam ke mata lelaki tua kurus kering itu. Yang mulia, Tai Long, mungkin kau harus tahu kau tidak punya pilihan. Kematian atau bertahan hidup tidak pernah menjadi masalah. Richard tampaknya telah memikirkan sesuatu saat dia berbicara.
Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata perlahan, namun, kau harus tinggal di wilayahku selama 3 tahun sebelum kau dapat pergi untuk mencegahmu membalas dendam. Pada saat itu, wilayahku akan memiliki kekuatan untuk berurusan dengan para dewa. Dewa penipuan itu mendesah lega ketika mendengar permintaan ini. Akan menjadi masalah jika penguasa manusia itu mengatakan dia akan membiarkannya pergi. Aku setuju. Dewa penipuan itu berterus terang kali ini. Akan sulit untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari aliansi di bawah kota, apapun yang terjadi. Terlebih lagi, penguasa manusia itu mengawasi hidupnya. Dia bisa membunuhnya kapanpun dan dimanapun dia mau. Dalam hal itu, akan lebih baik untuk mengikuti penguasa manusia itu untuk saat ini. Mari kita lihat apakah ada peluang. Dia bisa melarikan diri selama kekacauan itu jika Richard tidak bisa menjatuhkan Dewi Laba-Laba itu. Itu bukan kerugiannya jika penguasa manusia itu memenuhi janjinya. Setelah pikirannya berubah, perasaan tidak nyaman karena dikendalikan oleh penguasa manusia level 15 segera menghilang. Richard tidak terkejut. Seperti yang dia katakan, pihak lain tidak punya pilihan sejak awal. Akan aneh jika seseorang dengan karakter dan integritas yang jahat seperti itu mati dengan berani. Dia mengumpulkan pikirannya dan terus bertanya. Berapa banyak pasukan yang dimiliki kuil laba-laba? Selain iblis lilin tingkat transenden, musuh lain apa yang bisa menjadi ancaman bagi kita? Dewa penipuan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah memasuki kuil laba-laba. Ada seutas sutra Lolita di dalamnya. Intrusiku akan memicu alarm begitu aku mendekat, seutas benang sutra Dewi Laba-Laba. Semakin dalam dia terjun ke misi peringkat S ini, semakin banyak rintangan yang dia rasakan. Apakah kamu punya saran yang lebih baik? Dewa penipuan berkata dengan serius. Lolita mengatur gereja-gereja laba-laba ini untuk menghancurkan kekuatan planar. Kita harus menghancurkan gereja-gereja laba-laba, secepatnya, untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan kekuatan planar untuk jatuh ke jurang. Lolita bisa mengendalikan segalanya begitu kekuatan planar runtuh. Richard mengangguk. Itulah yang dikatakan oleh kepala keluarga menara. Aku datang ke sini untuk ini. Bisakah kamu menghadapi iblis lilin tingkat transenden itu? Dewa penipuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Yang bisa kukalahkan hanyalah seorang petani dengan kekuatanku saat ini. Namun, jika kamu bisa memberiku beberapa patung Lolita yang mengandung kekuatan pemujaan, aku bisa mencoba menjebak iblis lilin itu. Kedua belah pihak adalah sekutu alami berdasarkan situasi saat ini, meskipun Richard memegang nasib lelaki tua kurus itu. Musuh bersama mereka adalah Dewi Laba-Laba Lolita. Dewi ini menimbulkan bahaya yang fatal dan menyiksa jiwa. Bagi mereka, pria tua kurus kering itu bisa menolong dirinya sendiri jika dia menolong penguasa manusia Richard. Dewa penipuan bisa mengambilnya dan melepaskannya. Dia memiliki pandangan yang jelas tentang situasinya. Richard tidak berkomentar. Bisakah kamu langsung mendapatkan jantungnya begitu kamu semakin dekat ke kuil laba-laba? Aku harus memasuki kuil. Dewa penipuan menggelengkan kepalanya. Meskipun jantung itu milikku, bertonton susunan sihir bisa melindunginya sebagai pusat energi yang terhubung ke jurang. Itu juga membutuhkan waktu untuk menerobos. Dia menambahkan, tapi aku bisa mengaktifkan kembali jantungku selama aku punya waktu. Itu adalah sumber kekuatanku. Richard menatapnya dalam-dalam dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambaikan tubuhnya. Cahaya tak berujung dari patung dewa kuno melonjak ke dalam tubuh dewa itu. Dewa penipuan mengubah ekspresinya secara drastis. Apakah penguasa manusia ini akan mengingkari janjinya? Tapi sekarang, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Keengganan memenuhi matanya. Mungkinkah ini akhir baginya? Emosinya berfluktuasi. Dia merasakan kekuatan patung dewa kuno yang membuat jiwanya gemetar. Kekuatan itu memasuki tubuhnya dan menenangkan pikiran dan hatinya. Tak satu pun gelombang yang menghancurkan dewa penipuan itu. Suara tenang Richard terdengar. Yang mulia Tai Long, saya harap yang mulia akan lebih tulus dalam memenuhi perjanjian kita. Kemudian, dia berbalik dan meninggalkan sel itu. Ayo pergi. Waktu tidak menunggu siapapun. Dewa penipuan itu menatap Richard. Dia tidak memberinya pilihan apapun. Ketidakberdayaan menutupi wajahnya. Penguasa manusia ini adalah kehidupan dari dua dimensi yang berbeda dari orang-orang bodoh itu. Dia menenangkan dirinya dan tidak ragu-ragu lagi. Dia melangkah mengikuti Richard. Pasukan yang ditempatkan di luar sudah mundur. Para pemain berkumpul lagi. Richard melihat sekeliling,
dan jumlah pemain telah meningkat dari 20 menjadi 60 menjadi 70. Dia sangat terkejut melihat Richard diselimuti pasir kuning. Itu Bos King Qiu. Dia telah menyelamatkan kita. Apakah kita diberkati oleh Dewi Keberuntungan? Untuk bertemu King Qiu, para laba-laba tidak mengorbankan beberapa rekan mereka yang dipenjara di ruang bawah tanah. Para laba-laba mengunci NPC sekolah menengah ke-6 bersama mereka. Bagian itu adalah yang paling menyedihkan. Tunggu, siapa yang berada di belakang Bos King Qiu? Semua pemain mengalihkan perhatian mereka dan menatap tajam ke dewa penipuan. Anjing tua yang tidak tahu malu, kamu akhirnya keluar. Aku akan mengecewakanmu jika aku tidak menamparmu 1000 kali hari ini. Anjing tua ini, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi hari ini tanpa penjaga laba-laba. Bajingan tua, datang dan matilah. Para pemain sangat marah. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mereka telah menderita hingga menjadi begitu marah. Richard menoleh untuk melihat dewa penipuan yang tua dan lemah itu dengan wajah yang ramah, dan sudut mulutnya berkedut. Dewa penipuan itu tampak sangat konyol. Siapa yang tahu ekspresi apa yang akan ditunjukkan para pemain jika orang-orang ini tahu bahwa dia adalah dewa penipuan? Tidak, mereka mungkin tidak akan meludah jika mereka tahu identitas asli Tai Long. Anjing tua ini melakukan hal-hal yang tidak manusiawi. Bos King Qiu, tolong. Dewa penipuan itu perlahan-lahan datang ke sisi Richard dan membungkuk dengan hormat seperti seorang pelayan di bawah pengawasan semua pemain. Richard melirik para pemain. Aku masih membutuhkannya. Kalian dapat memutuskan bagaimana kalian ingin menghadapinya saat kita keluar dari ruang bawah tanah contoh. Richard berbalik tanpa ragu-ragu dan berjalan keluar dari ruang bawah tanah itu. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Para pemain meratap saat mereka melihat Richard pergi. Bajingan tua ini masih menipu Bos King Qiu. Dewa penipuan itu berbalik dan tersenyum ramah kepada semua orang. Richard menyuruh patung itu mengikutinya. Dia tidak membiarkan roh itu meninggalkan pandangannya. Seseorang dapat membangkitkan kembali makhluk hidup seperti dewa dari kematian, meskipun kekuatan patung dewa kuno itu adalah jaminan. Seseorang tidak dapat meremehkannya. Dia mengendalikan pasir agar mengapung. Dia membawa pasukan dan pemain keluar dari ruang bawah tanah yang tidak berguna ini. Sinar cahaya pertama muncul ketika mereka meninggalkan lorong bawah tanah. Mereka menerangi kegelapan yang tak berujung. Dewa penipuan tanpa sadar melihat ke atas. Di pintu keluar lembah, di bawah awan hitam tebal. Sinar cahaya bersinar di pohon yang menjulang tinggi dan memancarkan aura gelap yang tak berujung. Makhluk hidup yang menakutkan itu perlahan-lahan menjulurkan cabang-cabangnya yang bengkok yang tampak seperti lengan yang layu. Tawon yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai di mahkota pohon. Suara dengungan itu seperti iblis dari jurang. Mereka mengirimkan rasa dingin ke tulang belakang seseorang. Pupil dewa penipuan itu menyempit. Aura itu, kekejian ada di sini. Tidak, bukan hanya itu. Juga, otoritas yang busuk. Penguasa manusia bahkan memiliki otoritas yang busuk. Bukankah ini kekuatan Raja Pembusukan di level 333 jurang tak berdasar? Temuannya membuatnya bingung. Tanpa sadar, dia menatap sosok buram yang diselimuti pasir kuning. Emosi yang rumit menelan matanya. Berapa banyak lagi misteri yang masih bisa disembunyikan oleh penguasa manusia ini? Mungkinkah pihak lain adalah keturunan dewa utama atau klon dewa? Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang level 15 memiliki fondasi yang begitu mengerikan? Itulah yang ditemukan oleh dewa penipuan. Level kekuatan apa yang masih bisa dipertahankan oleh penguasa manusia ini? Tidak heran penguasa manusia itu bisa dengan percaya diri dan tenang mengatakan bahwa balas dendam dewa tidak akan mengancamnya. Dewa penipuan itu menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menekan emosi di dalam hatinya. Emosi itu diam-diam berubah setelah banyak benturan di dalam hatinya. Trik kecil di dalam hatinya entah kenapa memudar. Janji seorang pengemis dan seorang raja secara alami adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin memiliki bobot yang sama. Yang bisa dia lakukan hanyalah bekerja sama karena dia tidak punya pilihan sekarang. Bukanlah kerugiannya jika penguasa manusia itu menepati janjinya dan memberinya kebebasan di alam aneh ini. Apa gunanya melayaninya selama 3 tahun? 300 tahun akan secepat kedipan mata. Apakah ada kebutuhan untuk berbohong kepada seseorang yang bisa membunuhnya kapan saja? Tidak semua orang senang berbohong. Kartu truf Richard yang ditemukan oleh dewa penipuan meninggalkan kesan yang misterius, kuat, dan tak terduga.
Dewa penipuan mengalami perubahan sikap yang drastis, dan Richard tidak dapat mengetahuinya. Richard mengumpulkan pasukan dan tidak membuang waktu untuk target berikutnya. Mereka berpacu dengan waktu sekarang. Bom waktu dari kekuatan planar bisa meledak kapan saja. Tidak seorang pun tahu apa yang bisa terjadi begitu kecelakaan terjadi. Richard bersaing dengan waktu. Para pemain meninggalkan lembah dan menghela napas lega. Dia sangat gembira. Dia akhirnya lolos dari cengkeraman iblis. Itu sulit. Para pemain masih gatal untuk memberi dewa penipuan beberapa pukulan keras dan memberi tahu bajingan tua yang tidak tahu malu ini apa maksud masyarakat dengan memukulinya. Tetapi mereka hanya bisa menurut di bawah ancaman Richard. Mereka duduk di atas naga darah kerangka. Para pemain ini dengan cepat mengesampingkan masalah dan dengan penasaran bertanya kepada pemain lain bagaimana Richard menyelamatkan mereka. Para pemain membual tentang pembantaian laba-laba oleh Richard. Kalian tidak tahu, tetapi aku melihatnya secara nyata. Bos King Qiu membentuk Soul Eater Cross dan Storm. Mereka langsung membantai semua laba-laba di gereja. Kemudian, dengan pandangan sekilas, pahlawan penenun kekosongan level 19 itu meledak. Dengarkan bualannya. Bos King Qiu membantai para pahlawan level 19 dalam satu serangan. Para pemain lain kehilangan kata-kata. Mereka memasuki era cemerlang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang tidak mengalami beberapa pembantaian dan pertempuran? Banyak pemain akan mengubah ekspresi mereka saat melihat kematian. Para pemain itu menahan perasaan mereka di penjara untuk waktu yang lama dan akhirnya melepaskan pelipur lara yang luar biasa. Mereka mulai berbicara omong kosong. Semakin mereka membicarakannya, semakin aneh jadinya mereka. Dengan kata lain, Richard telah membunuh semua manusia laba-laba jurang dengan auranya. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Orang-orang ini tidak dapat dengan mudah mengubah sifat mereka. Tidak ada hal baik yang terjadi saat mereka berkumpul. Dia mengabaikan para pemain ini dan memanggil dewa penipuan lagi. Tai Long melangkah ke punggung Alphys. Sebuah siulan memasuki telinganya. Aliran udara itu kencang saat dia terbang dengan kecepatan tinggi. Dia berhasil berdiri tegak hanya ketika kekuatan merah melindunginya. Tuan King Qiu. Richard tidak memberi tahu dewa penipuan itu bagaimana bawahannya memanggilnya. Dewa penipuan memanggilnya seperti yang dia dengar dari para pemain. Aku lupa bertanya padamu tadi. Di mana para dewa yang jatuh dikuburkan? Lebih dari 10 dewa telah jatuh ke alam ini. Mayat-mayat itu mungkin berisi beberapa harta karun di sana. Senjata dewa dan tubuh dewa semuanya adalah harta karun yang tak ternilai. Lolita mungkin melewatkan sesuatu bahkan jika dia telah mengumpulkan sebagian besarnya. Penjara bawah tanah ini berada dalam mode mimpi buruk. Richard harus menyelesaikan misi peringkat S. Peluang pesawat ini muncul di latar belakang penjara bawah tanah lainnya cukup besar jika kedua faktor tersebut digabungkan. Bahkan dewa penipuan telah bangkit dan mengikutinya. Apalagi yang tidak mungkin. Tuan, Lolita telah memata-matai alam ini selama bertahun-tahun. Dia telah menemukan harta karun itu. Adapun tubuh dewa, Tai Long menyipitkan matanya sedikit dan berbalik untuk melihat ke suatu arah. Dia telah mengumpulkannya. Dewi Laba-Laba membangun kuil laba-laba di atas tubuh ilahinya. Dia tidak hanya menggunakan hatiku untuk mengikis alam ini. Semua tubuh para dewa menjadi alat. Richard mengerutkan kening. Cahaya melonjak di matanya. Untuk membangun kuil di atas tubuh dewa. Apa yang diinginkan Lolita? Hanya untuk mengikis alam ini. Bukankah harga untuk melakukan ini terlalu tinggi? Apakah itu sepadan? Richard segera menyadari kontradiksi itu. Bagi Lolita, tubuh dewa juga sangat berharga, bukan? Mengapa dia tidak membawa tubuh-tubuh ilahi itu kembali ke jurang? Sebaliknya, dia terus tinggal di sini dan mengikis alam ini. Apakah motifnya benar-benar sesederhana itu? Tai Long tidak bisa tidak bertanya-tanya ketika dia mendengar ini. Dia merenung dan sedikit mengubah ekspresinya. Maksudmu, ada sesuatu yang lebih berharga daripada tubuh dewa di alam ini. Richard menggelengkan kepalanya perlahan. Ini hanya spekulasi. Siapa yang bisa tahu apa yang ingin dilakukan Lolita? Dewa konspirasi, Lolita, adalah dalang di balik mitos dan legenda yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa rencananya bahkan berlangsung selama jutaan tahun. Selain dirinya sendiri, tidak ada yang bisa menebak. Rencananya, Tai Long terdiam ketika dia memikirkan reputasi makhluk yang mengerikan itu. Dia tidak ingin menjadi musuh dengan pihak lain jika dewa ini tidak memaksanya untuk melakukannya. Dia sangat memahami kekuatan Lolita sebagai dewa dari faksi jahat.
Konsekuensinya bisa membuat kulit kepala seseorang mati rasa begitu membuatnya cemburu. Selain itu, prestasi pertempuran pihak lain yang gemilang sudah cukup untuk membungkam para dewa jahat kuno yang bercokol di kedalaman jurang tak berdasar yang tak terduga. Alam utama menjangkarkan alam ini sehingga pihak lain tidak bisa turun. Kalau tidak, Lolita pasti sudah mengibarkan bendera putih sejak lama. Tai Long merenung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sebagai dewa, pada titik ini, mungkin tidak akan ada dewa lain. Pada titik ini, kilasan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Richard di ruang bawah tanah. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua skema dan rencana tidak ada gunanya. Penipuan dan kebohongan tidak dapat memperkuat seseorang jika seseorang mengandalkannya. Dia merasakan ketakutan yang membuatnya berkeringat deras sekarang setelah dia memikirkannya dengan saksama. Dia belum pernah merasakannya sebelumnya. Dia telah berada di jalan yang salah selama bertahun-tahun. Richard menatap sosok yang masih berpikir keras di sampingnya. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan dewa tipu daya saat itu. Gereja laba-laba keempat terlihat 1 jam kemudian. Pasukan itu berbaris dengan kecepatan penuh. Langit sudah cerah, masih jauh lebih terang daripada malam hari, meskipun cahayanya masih redup di bawah awan hitam tebal. Paling tidak, dia bisa melihat penenun kehampaan tergantung terbalik di langit. Richard menatap gereja laba-laba yang jauh dengan kilatan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya dan memberi perintah tanpa ragu-ragu. Treebeard, hancurkan gereja laba-laba. Kratos, buru pahlawan penenun kehampaan dan musuh lainnya. Semua pasukan, serang. Dark Soul Eater telah menunjukkan kekuatan yang cukup, dan tidak perlu menguji kekuatan pertempuran Kratos. Richard memberi perintah, dan pasukan Twilight City jatuh seperti longsoran salju. Pasukan, laba-laba di depan segera merasakan tekanan tanah longsor. Mereka dengan berani menyerang ke depan dengan raungan yang tajam. Namun, situasi menjadi berat sebelah ketika kedua belah pihak bertabrakan. Kedua bos itu jauh melampaui kekuatan mereka dan dengan kejam menghancurkan postur pembunuh pasukan laba-laba. Itu seperti pukulan palu berat pada kaca bobo. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pertempuran berakhir dengan bersih dalam waktu kurang dari 10 menit. Mereka melihat patung laba-laba ke-6 dan kristal mayat hidup dari musuh yang mati bagi Richard. Para pemain di belakang mereka menunggangi naga darah kerangka dan merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika mereka melihat gereja laba-laba yang hancur. 20 pemain yang diselamatkan oleh Richard dari gereja masih baik-baik saja. Mereka sudah siap secara mental untuk kekuatan Richard. Namun, ini mengejutkan banyak pemain yang dilepaskan dari ruang bawah tanah dan membelalakkan mata mereka. Mereka lupa untuk berhenti bernapas dan hanya mulai ketika mereka kehabisan oksigen. Apakah Bos King Qiu baru saja meratakan gereja laba-laba? Itu jika indraku masih benar. Pohon berwajah manusia raksasa yang bengkok itu membunuh pemburu kekosongan level 19 itu dalam satu gerakan. Pohon raksasa level berapa itu? Pohon kekejian itu menginjak-injak beberapa laba-laba raksasa level 15 sampai mati. Apakah ini kekuatan Bos King Qiu? Itu adalah gereja laba-laba. Dengan ribuan pasukan, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut, meskipun mereka baru saja mendengar orang lain membanggakan kekuatan tempur Richard. Namun, para pemain terus-menerus membanggakannya dengan tak terbayangkan. Pihak lain memang kuat, tetapi mereka tidak bisa membantai pasukan laba-laba dengan mudah seperti ayam, bukan? Mereka dengan cepat membantai musuh laba-laba seperti ayam. Tidak hanya itu, mereka melakukannya lebih gila daripada membunuh ayam. Pasukan laba-laba tidak dapat mengalahkan serangan pasukan musuh di ronde manapun. Bahkan satu serangan pun tidak dapat dihalangi. Richard mengabaikan para pemain yang terkejut dan memimpin pasukannya ke target berikutnya setelah membersihkan medan perang. Richard merasa sedikit gelisah seiring berjalannya waktu. Semakin lama Richard menunda, semakin tidak menguntungkan baginya. Richard telah mengumpulkan 6 patung laba-laba. Itu membuatnya merasa lebih baik. 6 patung laba-laba masih tersisa untuk mensintesis sarang. Itu memberinya harapan besar. Tai Long, dewa penipuan, menyaksikan pasukan itu berangkat lagi. Ekspresinya tenang. Bagi para dewa yang telah mengalami lebih dari satu pertempuran para dewa, pertempuran seperti itu bukanlah hal yang perlu dikagumi. Pasukan Twilight City tidak dianggap sebagai yang terbaik untuk seorang dewa. Itu membuatnya emosional. Namun,
Ini juga membuktikan bahwa penguasa manusia ini benar-benar orang yang sama dengan mereka yang mengaku sebagai pemain. Dia telah berhubungan dengan para pemain begitu lama sehingga dia telah mengetahui detail mereka. Berita itu bahkan berulang kali berspekulasi bahwa hanya pemain yang dapat memasuki pesawat yang luar biasa ini. Jadi, bagaimana mungkin seorang penguasa daratan yang anggun yang baru saja tiba di era cemerlang dari dimensi lain memiliki fondasi yang sangat kuat? Itu adalah bagian yang paling tidak dapat dipercaya. Akan tetap sulit baginya untuk membesarkan pasukan seperti itu bahkan jika dia kembali ke alam utama sekarang dan membiarkannya berkembang dari awal selama setengah tahun. Richard mengabaikan para pemain dan dewa penipuan. Dia mendesak pasukan untuk mempercepat ke target berikutnya. Dia juga memadatkan pasir lagi dan membiarkan pohon kuno dewa mengendalikan pasir kuning untuk bergerak maju. Dia melakukan semuanya dengan tergesa-gesa. Dia membersihkan gereja kelima pada siang hari dan memperoleh patung laba-laba ketujuh. Richard tiba di gereja laba-laba ke-6 1 jam kemudian dan segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia melihat dari jauh. Hanya jaring laba-laba yang melayang di langit. Penenun kekosongan telah menghilang. Kuil itu tidak lagi memiliki aura gelap ketika dia merasakannya dengan saksama. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera mengirim orang untuk menyelidiki. Pasukan itu dengan cepat melaporkan kembali. Kuil laba-laba telah hilang. Tidak hanya laba-laba dan gereja yang menghilang. Mereka juga tidak dapat menemukan patung Lolita. Jika seseorang harus menilai jejaknya, seseorang telah memindahkannya. Tai Long dengan halus berbicara ketika dia mendengar ini. Perang yang sebenarnya telah dimulai. Beberapa yang pertama hanya pertempuran kecil. Itu akan menjadi pertempuran yang sesungguhnya setelah Dewi Laba-Laba itu mati. Mereka hanya bisa melarikan diri jika mereka bisa bertahan hidup. Mereka tidak bisa melawan. Tidak perlu mengatakan apapun lagi. Richard mengangguk perlahan. Itu sudah sesuai dengan harapannya, tetapi sangat disayangkan bahwa kuil laba-laba terlalu jauh. Dia tidak bisa menaklukkan semua gereja dalam satu malam. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pada cacing pasir hampa. Orang kecil ini perlahan-lahan tumbuh dewasa. Dia bisa membawa mereka dalam ekspedisi setelah beberapa waktu. Dia harus melakukan sesuatu jika dia menghadapi situasi seperti itu dengan kekuatan terbaik yang dapat membuka keretakan spasial. Richard menarik kembali pikirannya dan menatap Dewa Penipuan. Yang Mulia Tai Long, apakah Anda punya saran? Dewa Penipuan menggelengkan kepalanya. Tidak peduli bagaimana Anda berencana, Anda tetap harus menggunakan kekuatan absolut pada akhirnya. Kata-kata ini hampir mengejutkan Richard. Sudah biasa bagi seseorang untuk mengatakan ini. Dia masih merasa aneh datang dari dewa yang dikenal karena tipu daya dan kebohongan. Dia melirik orang ini beberapa kali lagi. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi aura pihak lain tampak sedikit berbeda. Dia tidak berlama-lama padanya dan berkata dengan suara yang dalam. Yang Mulia Tai Long, bisakah Anda memutuskan hubungan antara pesawat ini dan jurang jika kita menyerah menghancurkan gereja laba-laba dan langsung menyerang kuil laba-laba sebagai gantinya? Musuh sudah bereaksi, jadi dia harus bersiap untuk yang terburuk. Mereka akan berperang dengannya untuk mengulur waktu jika pihak lain memasang jebakan dan menjaga 1 atau 2 gereja dengan ketat. Kemudian dia harus mengambil risiko yang lebih tinggi. Waktu ada di pihak laba-laba. Pemenang hanya akan menjadi milik musuh jika ini berlarut-larut. Namun, kuncinya adalah 12 gereja laba-laba. Mereka tidak dapat menghalangi jalur ruang angkasa antara kuil laba-laba kecuali mereka menghancurkan gereja laba-laba. Situasinya akan berkembang menjadi hasil yang tidak ingin dia hadapi jika dia langsung menyerang kuil laba-laba. Pasukan musuh dapat memberikan dukungan kapan saja. Richard tidak ingin bentrok langsung dengan base camp Lolita. Dewa tipu daya itu menyipitkan matanya dan menatap lurus ke mata Richard. Tidak sulit untuk memutuskan hubungan dengan jurang, laba-laba membangun lorong spasial dengan tubuh para dewa. Aku bisa menyebabkan lorong spasial itu runtuh selama aku mendapatkan kembali kendali atas hatiku. Tai Long ragu-ragu saat berbicara. Tetapi aku harus menghancurkan susunan sihir di dalam. Itu akan menjadi masalah terbesarku. Tidak seorang pun boleh menggangguku selama proses ini. Aku bisa mencoba jika kau bisa menunda iblis lilin transenden itu dan menghalangi Dewi Laba-Laba jika dia turun. Richard menyipitkan matanya. Dia merenung untuk waktu yang lama. Dia perlahan berkata sesudahnya, mari kita pergi ke gereja laba-laba berikutnya terlebih dahulu.
Kita akan membersihkan gereja sebelum kita menyerang kuil laba-laba jika musuh tidak memiliki cukup pasukan. Dia bisa saja mengatakan itu, tetapi dia tetap bersiap untuk hal terburuk yang akan terjadi. Ruang bawah tanah mode mimpi buruk dan misi peringkat S ditumpuk bersama. Ini membuat kesulitan ruang bawah tanah itu setinggi langit. Dia harus merencanakan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Sesuai keinginanmu. Dewa penipuan memahami maksud Richard dan tidak berkata apa-apa lagi. Richard memerintahkan seluruh pasukan untuk maju. Pasukan itu berbalik dan menyerang gereja laba-laba berikutnya. Namun, situasi yang paling tidak ingin ia hadapi terjadi. Laba-laba itu mengosongkan beberapa gereja. Richard merasakan aura laba-laba yang masih ada di langit di atas gereja laba-laba ke-9. Tatapannya berubah serius. Ia membuka peta sistem dan hanya memperlihatkan 4 target yang tersisa, gereja laba-laba ke-10, ke-11, dan ke-12. Sebuah kunci juga ada di tengah. Itu adalah kuil laba-laba. Ketiga gereja laba-laba membentuk segitiga di sekeliling kuil laba-laba. Mereka saling bertanduk. Jarak di antara mereka kurang dari 20 km. Musuh akan menjadi yang pertama bergegas menyelamatkan jika mereka berbaris dengan kecepatan penuh begitu pertempuran dimulai. Dia harus menghadapi sekelompok makhluk jahat yang siap bertempur jika dia harus bergegas maju. Iblis lilin tingkat transenden menjaganya, dan sebuah lorong yang terhubung ke jurang di belakangnya. Itulah yang lebih buruk. Dewi laba-laba yang membuat jurang tak berdasar bergetar bisa turun kapanpun dan dimanapun dia mau. Di hadapannya ada situasi yang sulit. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Tuan King Qiu, sepertinya kita tidak punya pilihan. Dewa penipuan menatap gereja laba-laba bawah tanah yang kosong dengan ekspresi yang rumit. Dalam situasi ini, kebohongan dan penipuannya tidak ada gunanya. Menipu laba-laba, Dewi laba-laba Lolita bahkan memperhatikan para pengikutnya. Sungguh lelucon, dia belum bisa mati. Tai Long menyadari arti sebenarnya dari kata-kata Richard lagi. Kekuasaan itu abadi, dia telah menggunakan penipuan dan kebohongan. Jalan untuk menjadi ahli sejati juga menjauh darinya meskipun keuntungan besar yang diperolehnya sebelumnya. Mengapa dia harus bergantung pada manusia dalam situasi ini jika dia memiliki kekuatan dewa perang? Dia mendesah dan berkata dengan suara serak, "Satu pertaruhan terakhir, Tuan. Kirim pohon kuno dewa untuk menghentikan lilin iblis dengan kekuatan kekejiannya. Aku akan mengambil jantungnya. Kita harus mengaktifkan kembali jantungnya sebelum Lolita turun. Itulah satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kemenangan terakhir." Richard terkejut melihat tatapan serius di matanya. Bagaimana pihak lain bisa mengatakan kata-kata seperti itu? Yang mulia Tai Long, aku mengagumi keberanianmu. Tapi ini sepertinya bukan gaya yang mulia. Dewa penipuan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku sudah menemukan beberapa masalah yang telah menggangguku untuk waktu yang lama. Mungkin, kamu benar. Penipuan dan kebohongan tidak akan membuatku menjadi ahli sejati. Kedua dewa ini adalah sumber kekuatanku, tetapi mereka seharusnya tidak menjadi pengekangku. Tugas keilahianku sebelumnya membatasi diriku. Dan aku bahkan lupa bagaimana aku menjadi dewa. Dia berbicara, dan matanya berbinar. Orang-orang merasa dia adalah seorang raja dengan posturnya yang agung, meskipun dia lemah. Dia, bagaimanapun, dia adalah dewa. Dia adalah dewa penipuan yang dibenci semua orang, jadi kenapa? Siapa di antara mereka yang bisa menjadi dewa yang lemah? Dari awal dunia hingga saat ini, berapa banyak dewa yang lahir di zaman cemerlang? Keberadaan ini telah menang dari persaingan miliaran kehidupan. Binatang buas itu tampaknya telah melarikan diri dari kandangnya saat masih terikat. Richard menatapnya dalam-dalam. Yang mulia Tai Long, saya berharap Anda beruntung dalam pencarian jalan. Saya berharap di masa depan, saya akan dapat menyaksikan kelahiran seorang penguasa. Tuan Besar, tahukah Anda berapa banyak Tuan Besar di antara para dewa di langit? Siapa yang bukan eksistensi perkasa dengan reputasi besar di antara mereka? Nada suaranya tegas saat dia berbicara. Tetapi tidak peduli apa, saya tidak akan mandek di level dewa tingkat rendah yang tidak bisa maju. Saya akan memberitahu dunia bahwa dua keilahian penipuan dan kebohongan tidak lebih lemah dari dewa-dewa lain. Kata-kata ini mengerjap mata Richard. Tai Long telah mendapatkan banyak hal setelah pembalikan hidup dan mati seperti itu. Perubahan temperamennya luar biasa. Pada saat ini, pihak lain seperti singa tua. Keagungan menjadi raja binatang buas masih tak tertandingi, meskipun dia sudah tua dan lemah.
Itu adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan penampilan pria tua kurus kering sebelumnya. Richard perlahan mengangguk setelah hening sejenak. Yang Mulia Tai Long berharap untuk memenangkan kemenangan terakhir. Dia melihat ke suatu arah dan melambaikan tangannya untuk memberi perintah. Seluruh pasukan akan menunggu sekali lagi. Alphys, Yang Mulia, Tai Long, Anda akan mengikuti saya untuk menyelidiki beberapa gereja laba-laba itu. Richard menatap centaur kecil yang khawatir tidak jauh dari situ sambil berbicara. Emily, Anda akan memimpin pasukan sementara saya keluar. Segera pimpin pasukan kembali ke Tanah Suci Ras Menara jika terjadi sesuatu. Ya, Ayah. Centaur kecil itu tidak berani berbicara ketika melihat tatapan itu di matanya, meskipun dia ingin mengikutinya. Richard membuat beberapa pengaturan dan segera memerintahkan Alphys untuk terbang di atas gereja dan menuju ke area pusat. Dia membawa pasukan dengan target yang terlalu banyak. Namun, dia harus menyelidiki situasi musuh sebelum dia bisa merasa tenang. Jika tidak, penyimpangan informasi sekecil apapun dapat menyebabkan bencana yang merusak. Twilight City tidak dalam posisi yang menguntungkan dalam pertempuran ini. Mereka terus-menerus gelisah karena kekuatan planar berada di ambang kehancuran. Para pemain merasa khawatir ketika mereka melihat Richard pergi. Mereka menyaksikan kekuatan Twilight City, dan semua orang tahu bahwa hanya Richard yang mengerti apakah mereka bisa keluar dari sana hidup-hidup. Pada saat ini, situasinya berubah sangat mengerikan. Bajingan, aku berharap bisa selamat dari pertempuran ini. Aku akan membangun gapura peringatan untuk Lord Qingshu saat aku kembali. Kakak, ini dunia fantasi. Aku tidak percaya token umur panjang bukan bagian dari sistem yang sama. Sial, jika aku tahu bahwa kesulitan ruang bawah tanah ini akan sangat gila, aku tidak akan datang bahkan jika kau memukulku sampai mati. Tuan Qingshu memiliki pasukan yang sangat kuat dan masih sangat berhati-hati. Tampaknya kekuatan pasukan laba-laba telah melampaui harapanku. Aku berharap Dewa Keberuntungan akan memberkatinya. Sebuah harapan agar Qingshu kembali dengan selamat menyatukan orang-orang yang tidak berperasaan ini untuk pertama kalinya. Dia adalah harapan terakhir mereka. Waktu telah berlalu perlahan. Cahaya berangsur-angsur meredup. Emily menunggangi naga darah kerangka seperti patung. Dia menatap Richard sampai dia menghilang. Urat-urat di punggung tangannya menggembung seperti tali saat dia mencengkeram kapak raksasa bergagang panjang itu terlalu erat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Sina dan Valkyrie gelap meninggalkan Twilight City sendirian untuk memperbaiki diri. Tuan melihat mereka sebagai orang yang lemah. Mereka bahkan tidak bisa mengikutinya. Perasaan ini terlalu menyiksa. Emily menggertakkan giginya. Rasa kesal menyelimuti hatinya. Dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Sama sekali tidak. Cahaya di langit menghilang untuk waktu yang lama setelah periode yang tidak diketahui. Para pemain tiba-tiba mendengar suara sayap yang mengepak. Semua orang segera bersemangat dan melihat kegelapan yang tak berujung. Naga mayat hidup yang membakar kekuatan merah tua dan mengepakkan sayap naganya yang patah segera muncul di hadapan mereka. Mereka melihat sosok yang ditutupi pasir kuning di punggung naga itu dan menyapu atmosfer yang tegang. Itu telah mengembalikan tulang punggung mereka. Namun, bau darah yang pekat menyerang hidung mereka saat Alphys mendekat. Apakah itu mengalami pertempuran yang menghancurkan jiwa? Pandangan Alphys membingungkan para pemain. Mata centaur itu memerah ketika dia melihat Richard. Dia segera memerintahkan naga darah kerangka itu untuk terbang ke sisi Alphys. Dia melompat ke punggungnya dan berlari ke depan untuk memeluk Richard. Dia mencium aroma yang familiar yang membuatnya merasa nyaman. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, jangan tinggalkan aku di masa depan, oke? Dia mengangkat kepalanya sedikit saat dia berbicara dan menatapnya dengan menyedihkan dengan matanya yang merah dan berlinang air mata. Itu membuat hatinya sakit tanpa alasan. Hati Richard yang tegang menjadi sangat rileks ketika dia melihat ini. Dia mengulurkan tangan dan mencubit pipinya. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Richard membuat kuda poni kecil itu berdiri tegak dan melihat sekeliling. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam. Semua pasukan kembali ke Tanah Suci Ras Menara, pertempuran terakhir telah dimulai. Dia tidak mengatakan apa yang baru saja terjadi, dan tidak ada yang bertanya. Pasukan itu segera kembali ke Tanah Suci Ras Menara. Para pemain yang baru saja diselamatkan tidak dapat mengetahui tentang Ras Menara, tetapi mereka segera bersemangat ketika mereka mendengar bahwa tampaknya ada bala bantuan. Dewa penipuan itu menatap Richard dengan halus.
Sikapnya menjadi lebih hormat. Tuan King Qiu, aku tidak menyangka Anda bisa dengan cepat menahan serangan iblis lilin, yang transenden itu adalah favorit Lolita. Mata Richard tampak serius. Aku merasa sangat tidak mampu. Aku sudah menggunakan semua metodeku, tetapi iblis itu belum menggunakan kekuatan penuh. Nada bicara Dewa Penipuan menjadi semakin rumit. Tuan, tetapi level Anda hanya 15. Iblis lava level 18 mengejarnya selama setengah bulan saat dia berada di level 15. Iblis lilin itu hanya 3 level lebih tinggi darinya, tetapi dia merasakan tekanan yang tak tertahankan. Dia masih bisa mengingat perasaan jatuh ke jalan buntu. Hasil pertempurannya selama periode yang sama tidak ada bandingannya dengan pihak lain. Richard tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menyipitkan matanya dan menatap langit malam. Dia tidak bisa berpikir. Dia baru saja pergi untuk menguji kekuatan pasukan laba-laba, tetapi dia tidak senang dengan hasilnya. Itu masih baik-baik saja di awal. Richard memiliki kekuatan pasir kuning dan 2 peralatan legendaris. Itu adalah set Raja Kegelapan sebagai pendukung. Serangan mendadak itu bahkan menghancurkan gereja laba-laba. Namun, iblis lilin tiba-tiba muncul tepat saat dia hendak meletakkan patung Lolita ke dalam ruang sistem. Monster yang menakutkan menyerangnya dengan mendominasi. Tubuhnya seperti lilin yang meleleh. Itu transenden. Aura yang menakutkan itu menekan hatinya dan bahkan langsung menjatuhkan Alphys ke tanah, dan itu tidak bisa membalas. Meskipun, naga itu adalah pahlawan Beyond Areng. Itu menguras kekuatan Richard. Dia tidak punya pilihan selain pergi setelah naga itu menggunakan kekuatan pasir kuning untuk bertarung dengan pihak lain selama beberapa menit. Dia pasti sudah membayar harga yang menyakitkan sekarang jika bukan karena kombinasi Sandy Earth dan Concealment Power. Dia mengulurkan tangan kanannya. Pada saat ini, otot-ototnya masih gemetar tanpa sadar karena konsumsi yang berlebihan. Sulit bagi orang luar untuk memahami tekanan di hadapan seorang transenden. Transenden, bentuk kehidupan dari dimensi lain. Richard tidak menghadapi secara langsung selama pertemuannya dengan kekuatan tingkat atas seperti itu. Dia akhirnya memahami teror dari level lain sekarang setelah dia bertarung sendirian. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan semua kekuatan dan menyerang kuil laba-laba secepat mungkin. Pasukan laba-laba juga mempercepat pengiriman pasukan ke pesawat ini sementara dia menyerang gereja laba-laba. Untungnya, dia telah mengamati batas transmisi antara lorong spasial dan jurang, jadi pasukan laba-laba tidak dapat menyerbu. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Jumlah laba-laba akan bertambah jika hal ini terus berlanjut. Tidak akan lama lagi sebelum kekuatan planar runtuh, apalagi menyerang gereja laba-laba. Musuh tidak dapat membunuh mereka semua sebelum keruntuhan, bahkan jika iblis itu berdiri di sana dan memiliki keinginan untuk membantai mereka. Richard menarik napas dalam-dalam. Itu seperti batu yang membebani hatinya. Namun, tekanan yang menguras jiwa juga memberinya semangat juang yang kuat. Kali ini, dia harus menang, berapapun harga yang harus dia bayar. Dia harus menyatukan semua kekuatan yang dia bisa. Pemimpin Ras Tower level 19, Popov Black Tower, adalah petarung yang kuat. Selain itu, meskipun Ras Tower belum dewasa, mereka sudah memiliki anak singa yang besar, yang bukan merupakan kekuatan yang lemah. Dalam pertempuran terakhir, karakter utama harus hadir. Jika sesuatu yang penting terjadi dan mereka perlu maju untuk menyelesaikannya, mereka tidak perlu hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Pasukan itu tinggal sebentar dan kembali ke tanah suci Ras Tower secepat mungkin. Popov melihat pasukan Twilight City berkumpul di alun-alun. Richard pergi bersama pasukannya hanya beberapa hari yang lalu. Seluruh kota telah memasuki tingkat pertahanan tertinggi. Mereka memuat bom sang alkemis. Para pemanah kondensasi pasir masih menjaga menara panah setiap saat. Mereka telah lama menarik dan memuat busur silang pemburu naga di atas menara panah. Mereka dapat dengan cepat memberikan kerusakan fatal setiap kali musuh menyerang. Trin gelap menjaga tembok kota. Tawon beracun menari-nari di antara trin yang layu ini dan sepadat awan hitam. Sinar matahari menyinari awan di langit saat matahari telah tenggelam ke dalam pasir. Karu memiliki rambut yang lebih pucat dan perlahan berjalan menaiki tembok kota. Dia menatap gurun emas dengan ekspresi yang rumit. Titik-titik hitam, seukuran semut, muncul di gurun setelah waktu yang lama. Tatapan Karu tidak bisa tidak menyempit. Dia melambaikan tangannya untuk memanggil mumi penjaga di sampingnya.
Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang di belakangnya tepat saat dia hendak memberi perintah. Tuan Karu, kami menemukan 2 kelompok pengungsi dengan 100 orang di depan. Master Karu berbalik dan menatap prajurit manusia muda yang maju untuk melapor. Bawa para pengungsi itu ke trin gelap. Biarkan mereka masuk ke kota setelah Anda memastikan keselamatan mereka. Pada saat yang sama, biarkan pasukan memperluas cakupan eksplorasi. Laporkan gerakan yang tidak biasa segera. Meskipun Twilight City tidak melatih prajurit manusia untuk bertarung, mereka tetap merekrut sekelompok personel keamanan untuk tujuan manajemen. Mereka dapat menjaga kebersihan lingkungan dan ketertiban umum serta menangani beberapa konflik antar tetangga selama waktu-waktu biasa. Mereka juga dapat bertugas sebagai cadangan untuk pasukan belakang saat kekurangan prajurit. Baik, Master, prajurit manusia muda itu segera pergi. Pasukan Twilight City menghentikan para pengungsi di ujung bukit pasir dan membawa mereka ke trin gelap untuk diinterogasi. Mereka membawa para pengungsi ini ke kota setelah beberapa putaran interogasi dan tes bebas ancaman. Master Karu menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Dia mengerutkan kening dan memikirkan sesuatu. Master Karu, ini adalah gelombang pengungsi ke-7 yang telah tiba dalam 2 hari terakhir. Sebuah suara di samping Master Karu membangunkannya. Dia berbalik dan menatap mumi pahlawan yang terbungkus perban berwarna darah. Dia mendesah, "Komandan Gunther, ini juga kekhawatiran terbesarku." Tatapannya membawa sedikit kekhawatiran saat dia melihat para pengungsi yang mereka terima sesuai prosedur. "Kerajaan El terlalu misterius. Aku belum pernah mendengarnya." Gunther berkata perlahan, "Setelah beberapa hari observasi dan interogasi, mungkin seperti yang kita duga. Kerajaan El adalah bidang dimensi lain. Para pengungsi ini semuanya berasal dari gurun yang muncul di ruang angkasa yang kacau saat mereka melarikan diri dari wilayah itu." Master Karu menarik napas dalam-dalam. Matanya berubah. "Serius, Komandan Gunther, inilah yang saya khawatirkan. Lord Richard telah menyebutkan lebih dari sekali bahwa gurun kematian akan bergabung dengan alam lain di masa depan." Ekspresinya berubah serius saat dia berbicara. "Para pengungsi dari Kerajaan El ini membenarkan apa yang Anda katakan. Tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Alam lain akan bergabung dengan gurun kematian. Berita itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Apa yang akan terjadi di masa depan jika para pengungsi muncul sekarang? Apakah akan ada monster yang menakutkan?" Mereka mengetahui dari para pengungsi bahwa Kerajaan El memiliki 1.000.000 tentara dan memerintah puluhan juta orang. Akan menjadi bencana yang tidak dapat diterima jika pihak lain muncul di gurun kematian dan menyerang Twilight City. Untungnya, dia belum menemukan jalur ruang angkasa tetap tempat para pengungsi muncul. Kerajaan El masih berada di tengah pertikaian internal, dan pihak lain belum mengumpulkan pasukan mereka. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Suara Gunther tenggelam. "Tuan Karu, kita membutuhkan lebih banyak perlengkapan militer dan pasukan yang lebih kuat." Tuan Karu berkata, "Saya telah memerintahkan kota benteng untuk memproduksi bom alkemis dan meriam bermulut besar dengan kapasitas maksimum. Bengkel produksi bom alkemis yang baru dikembangkan telah dirancang dan akan segera diproduksi. Dalam hal pasukan, jumlah pasukan di kota Bloodhoof telah melampaui 2 legiun. Kekuatan pertahanan kota Twilight masih menguras jiwa dan bergantung pada fondasi yang telah mereka bangun melalui pertempuran hidup dan mati. Meskipun Richard telah memindahkan pasukan utama kota Twilight." Karu dan Gunther berjalan dan melihat pahlawan mumi, Grey. Ia mengenakan mahkota dan 2 pita yang berkibar di samping telinganya. Grey melangkah menaiki tembok kota. Seorang pria parubaya dengan ekspresi gugup berdiri di samping pahlawan mumi. "Tuan Karu." Grey mengangguk sedikit. Karu adalah kepala urusan internal dan tidak pernah membuat kesalahan. Dia masih menjadi pemimpin Twilight City setiap kali Richard keluar, meskipun kedua mumi pahlawan Areng memegang posisi tinggi di pasukan. Dia dengan setia mematuhi aturan dan hukum Richard. Setiap orang harus menghormatinya. Master Karu mengangguk dan menatap pria parubaya itu. "Grey, siapa ini?" Pria parubaya itu menjawab dengan bahasa yang unik. "Master, saya seorang pegawai negeri dari Kerajaan El. Nama saya Will." Master Karu sedikit bingung ketika mendengar suara itu. Apa yang dibicarakan pria ini? Grey mengeluarkan kekuatan sihirnya dan segera mengucapkan mantra bahasa. Baru setelah itu keduanya dapat berkomunikasi dengan jelas. Master Karu sudah terbiasa dengan pemandangan ini selama 2 hari terakhir. Dia bertanya lagi,
dan matanya berbinar ketika pria itu menjawab tak seorang pun pengungsi sebelumnya yang tahu cara membaca. Pemuda itu hanya tahu bahwa mereka menyebut wilayah mereka sebagai Kerajaan El dan bahwa ia terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka karena perang. Mereka hanya tahu sedikit tentang informasi lainnya. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia sampai di gurun kematian. Nilai yang dapat dibawa oleh informasi itu sungguh membingungkan. Will, bagaimana kau bisa sampai di gurun kematian? Pria parubaya itu berkata dengan ngeri. Aku bersembunyi dari para pemberontak ketika tiba-tiba aku merasa pusing. Ketika aku membuka mataku lagi, aku menemukan bahwa sekelilingku telah berubah menjadi gurun. Karu mengerutkan kening ketika ia mendengar jawaban yang sama seperti yang lain. Ia menyerah untuk bertanya. Ia mengganti topik pembicaraan. Apakah kau tahu bahwa kau tidak lagi berada di pesawatmu? Tempat di mana kau berada sekarang adalah pesawat utama. Will berkata dengan getir. Tuan, aku baru saja mendengar. Ia menatap langit berwarna-warni saat ia berbicara. Legenda mengatakan bahwa pesawat kita pernah memiliki lorong spasial dengan pesawat utama. Sesuatu pasti telah merusak lorong spasial, dan sejak saat itu, kita tidak bisa lagi melewatinya. Ngomong-ngomong, ini aneh. Para prajurit pemberontak itu sedang mencari Yang Mulia. Matanya menunjukkan sedikit perenungan saat dia berbicara. Kemudian, ekspresinya berubah seolah-olah dia mengingat sesuatu. Master Karu merasakan perubahan emosi pemuda itu. Dia menatapnya dan berkata dengan suara yang dalam. Will, apa yang kamu pikirkan? Kata Will dengan suara gemetar. Para pemberontak merilis berita bahwa mereka ingin menangkap sang putri. Sang putri pergi ke daerah terlarang Kerajaan El. Master Karu tidak bisa mengerti. Daerah terlarang Kerajaan El, apa yang ada di dalamnya? Apa hubungannya dengan kalian para pengungsi yang tiba-tiba muncul di sini? Will dengan cepat menjelaskan, ada legenda tentang keluarga Kerajaan El. Aku tidak bisa menjamin apakah itu benar atau tidak. Bicaralah. Ya, Master. Will mengatur pikirannya dan berkata, keluarga Kerajaan El memiliki susunan pemanggilan kuno yang dapat memanggil raksasa setinggi 100 meter. Raksasa memainkan peran penting saat mereka mendirikan Kerajaan El. Patung-patung raksasa memenuhi kota kerajaan. Pemuda itu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Juga, pengumuman pemberontak pasukan adalah tentang jalur menuju alam utama di area terlarang Kerajaan El. Mereka telah menawarkan hadiah yang sangat tinggi. Seseorang akan menerima gelar Earl yang dapat menemukan jalur itu. Rasa iri menyelimuti matanya. Dia adalah seorang Earl, seorang bangsawan. Dia tidak bisa mendapatkan Earl bahkan jika dia bekerja selama 10 kehidupan. Saat itu, justru karena hadiahnya terlalu besar sehingga dia meliriknya beberapa kali lagi. Maksudmu, sang putri yang melarikan diri ke tanah terlarang Kerajaan El dan membuka lorong ruang angkasa ke alam utama, itulah bagaimana kau datang kepada kami. Tuan Karu dengan hati-hati mengamati ekspresinya. Will mengangguk. Ini hanya tebakanku, Tuan, namun, situasi seperti itu tidak pernah terjadi dalam jutaan tahun. Itu terjadi setelah pasukan pemberontak mengeluarkan pengumuman. Sulit bagiku untuk tidak menghubungkan kedua hal ini. Karu menoleh ke Gunther. Gunther mengangguk perlahan. Aura jiwa normal. Karu kemudian menarik pandangannya. Menurutmu, apakah akan ada lebih banyak situasi serupa di masa depan? Bisakah Kerajaan El membangun lorong ruang angkasa tetap dengan alam utama? Ekspresi Will berubah pahit. Lorong spasial yang terhubung ke alam utama menyangkut seluruh negeri. Bagaimana mungkin pemuda itu tidak tahu? Tuan, aku hanya seorang pejabat sipil tingkat rendah. Aku tidak dapat mengetahui informasi apapun di luar rakyat jelata. Aku tidak dapat membuat penilaian tentang hal-hal ini. Karu merenung dan yakin. Gunther memastikan pemuda itu tidak berbohong, dan Karu tidak lagi menyelidiki masalah ini. Dia mengubah topik pembicaraan. Apa yang terjadi dengan pemberontakan di Kerajaan El? Situasi terkini di Twilight City sangat peka. Sangat mungkin pesawat yang tidak dikenal itu tiba-tiba akan membuka lorong spasial menuju gurun kematian karena banjir pengungsi. Saat itu, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Dia harus mempelajari lebih lanjut tentang situasi tersebut sehingga dia bisa membuat tanggapan terlebih dahulu. Will berkata perlahan, Kerajaan El memiliki tokoh top yang legendaris, Raging Blood Duke. Duke ini memiliki pengalaman yang penuh warna. Dia bergabung dengan pasukan pada usia 12 tahun dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya di usia 60-an tahun ini. Sebagian besar prajurit di Kerajaan El adalah bawahannya.
Hal ini juga menyebabkan prestise dan otoritas besar Sang Duke setelah dia menerobos ke negara yang terhormat. Ketika raja secara pribadi menaklukkan jurang-jurang, Raging Blood Duke memilih untuk mengkhianati dan membunuh raja. Itu memusnahkan keluarga kerajaan El. Dan hanya 2 putri muda yang lolos ke wilayah terlarang keluarga kerajaan El. Dalam beberapa patah kata, Will mengulang situasi umumnya. Ekspresi Karu tidak bagus, meskipun sejarahnya sederhana. Transcendent, kata kunci ini mengingatkannya pada tanah pasir hisap. Itu masih wilayah mereka. Darah menyelimuti Twilight City dalam pertempuran itu dan membantai 70% pasukan. Transcendent yang tidak dikenal, entah teman atau musuh, bisa muncul tanpa disadari. Selain itu, pihak lain memerintah kerajaan dengan populasi 10 juta. Dilihat dari perilakunya yang suka memberontak, pihak lain bukanlah orang yang akan mempertahankan posisinya. Misi semacam itu seringkali memiliki kecenderungan yang kuat. Pihak lain juga telah menawarkan harga yang tinggi untuk jalur spasial ke alam utama. Dia pasti memiliki beberapa pemikiran tentang alam utama. Mereka adalah musuh, bukan teman. Master Karu segera membuat penilaian.